Bagaimana jika orang yang kamu percaya untuk menjaga hidupmu, justru adalah orang yang menentukan akhir hidupmu? Selamat datang di Rekam Malam, mengangkat kisah-kisah misteri, rahasia, dan kejadian ganjil yang muncul dan beredar di masyarakat. Saya Ibu Nara, yang akan menemani kalian membawakan berbagai cerita. Inilah kisah nyata Charles Edmund Cullen, seorang perawat rumah sakit di Amerika Serikat, yang selama lebih dari 16 tahun, diduga bertanggung jawab atas puluhan hingga ratusan kematian pasien. Kisah ini bukan tentang darah, bukan tentang teriakan, melainkan tentang keheningan, kepercayaan, dan sistem yang gagal melihat tanda bahaya. Charles Edmund Cullen lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1960 di New Jersey, Amerika Serikat. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dalam keluarga kelas pekerja. Sejak kecil, hidup Cullen tidak pernah benar-benar stabil. Ayahnya meninggal dunia ketika Charles masih sangat kecil. Ibunya, yang menjadi satu-satunya sandaran keluarga, kemudian mengalami depresi berat. Tak lama setelah itu, ibunya juga meninggal dunia akibat bunuh diri. Kehilangan dua figur terpenting di usia dini meninggalkan luka emosional yang dalam. Sejak remaja, Charles dikenal pendiam, tertutup, dan sulit membangun hubungan sosial. Ia beberapa kali mencoba bunuh diri, namun selalu selamat. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik sosoknya yang tenang, ada gejolak batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Di usia dewasa, Charles Cullen memilih profesi yang tampak mulia, perawat. Ia mendaftar di sekolah keperawatan dan lulus pada akhir tahun 1980-an. Sebagai perawat, ia terlihat kompeten, rapi, dan disiplin. Ia bekerja di berbagai rumah sakit di New Jersey dan Pennsylvania. Setiap kali berpindah tempat kerja, alasannya selalu terdengar wajar. Kontrak habis, pindah domisili, atau alasan pribadi. Tidak ada yang curiga. Justru sebaliknya, Cullen sering dipuji karena tenang menghadapi pasien kritis. Ia dianggap perawat yang tidak panik saat kondisi darurat. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Di beberapa rumah sakit tempat Cullen bekerja, mulai terjadi kematian pasien yang tidak biasa. Pasien yang kondisinya stabil tiba-tiba memburuk. Pasien lansia yang seharusnya bisa pulang, mendadak meninggal dunia. Namun rumah sakit tidak langsung mencurigai apapun. Mengapa? Karena pasien yang meninggal umumnya, lansia, memiliki penyakit berat, sedang dirawat intensif, kematian dianggap bagian dari resiko medis. Beberapa rumah sakit sebenarnya sempat mencatat lonjakan kematian pada shift tertentu, kesalahan obat yang tidak bisa dijelaskan, obat berbahaya yang hilang dari gudang, namun tidak ada investigasi serius. Rumah sakit memilih jalan aman, meminta Cullen mengundurkan diri secara diam-diam. Tidak ada laporan ke polisi, tidak ada peringatan ke rumah sakit lain, dan inilah kesalahan fatal. Menurut hasil penyelidikan, Charles Cullen menggunakan obat-obatan medis untuk mengakhiri hidup pasien. Bukan dengan kekerasan fisik, bukan dengan alat mencurigakan, melainkan dengan obat yang seharusnya ada di rumah sakit. Insulin dosis tinggi, obat jantung tertentu, obat yang bisa menyebabkan gagal organ bila disalahgunakan. Ia memanfaatkan celah sistem. Akses bebas ke obat, pengawasan yang longgar, catatan medis yang mudah dimanipulasi. Bagi rumah sakit, ini tampak seperti komplikasi medis biasa. Tidak ada alarm, tidak ada tanda perlawanan, hanya kematian yang datang terlalu cepat.
Segalanya mulai berubah pada tahun 2003 di Somerset Medical Center, New Jersey. Seorang perawat lain mulai curiga. Ia memperhatikan bahwa terlalu banyak pasien meninggal saat Callen bertugas. Obat-obatan tertentu sering hilang. Callen terlihat berada di dekat pasien sebelum kondisi mereka memburuk. Rumah sakit akhirnya memanggil pihak berwenang. Polisi mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Mereka memasang pengawasan dan mengumpulkan bukti. Pada Desember tahun 2003, Charles Callen ditangkap. Awalnya, ia menyangkal. Namun perlahan, ia mulai mengaku. Pengakuannya mengejutkan semua orang. Charles Callen mengaku telah membunuh puluhan pasien. Namun para penyelidik percaya jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Perkiraan korban minimal 40 orang. Kemungkinan maksimum lebih dari 400 pasien. Menjadikannya salah satu pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah Amerika. Motifnya, Callen mengaku ia ingin mengakhiri penderitaan pasien, membantu mereka yang menurutnya tidak akan sembuh. Namun para ahli meyakini, motif ini bercampur dengan gangguan psikologis dan dorongan kontrol atas hidup dan mati. Ia merasa memiliki kuasa. Pada tahun 2006, Charles Callen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia dipenjara di New Jersey State Prison. Tidak ada hukuman mati. Sebagai gantinya, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Kasus ini memicu perubahan sistem pengawasan rumah sakit, regulasi ketat soal obat, pertukaran data antar rumah sakit. Namun semua itu datang terlambat bagi para korban. Kisah Charles Callen bukan hanya tentang satu orang jahat. Ini adalah kisah tentang sistem yang lalai, kepercayaan yang disalahgunakan, dan betapa bahayanya ketika tanda peringatan diabaikan. Di tempat yang seharusnya paling aman, justru terjadi kejahatan paling sunyi. Tanpa teriakan, tanpa kejar-kejaran. Hanya kematian yang datang terlalu cepat. Karena memahami masa lalu adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Jika kamu merasa cerita ini penting untuk diketahui banyak orang, silakan bagikan, dan jika ada masukan untuk cerita selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya dengan senang hati menerima masukan kalian. Saya Ibu Nara, tunggu cerita berikutnya.